Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabar orang baik? Aduh, kalian ketemu sama Mas T di 3 video ini kayaknya nggak bakal real time ya teman-teman. Masih di syuting di hari yang sama di tanggal 14 Maret 2024 di suasana sore hari menjelang waktu berbuka. Ini nggak mungkin aku bikin video lebih banyak daripada ini sih. Kayaknya emang mentok cuma sampai hari Minggu. Jadi video yang syuting tanggal 14 Maret 2024 itu ada 4 ya. Yang tayang di tanggal 14 sendiri, tanggal 15, 16, dan juga tanggal 17 Maret. Dan mungkin ini yang ke tanggal 17. Atau mungkin saya nggak tahu yang mana yang akan saya tayangkan duluan ya. Jadi sementara waktu kalian nggak ketemu sama Mas T secara real time. Karena Mas T Sabtu Minggu ada kerjaan. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat, semoga kalian semua dalam kondisi yang selalu baik ya saudaraku ya. Yang sakit cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi punya tanggungan hutang piutang semoga utang endang lunas. Yang lagi seret mudah-mudahan rezekinya lancar lagi. Yang sedang dalam kondisi kurang baik semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Aku sampai kemeringet, sudah keringetan ganti baju. Tanggalnya sama, harinya sama, cuman waktunya udah mulai mepet. Ini sudah 3:30 ya. Jadi kayaknya ini video terakhir, nggak mungkin. Berarti ya mungkin ketemu sama Mas T antara Senin atau Selasa ya. Yang video terbaru atau video real time-nya mungkin hari Senin atau hari Selasa. Jadi ya dimaklumi karena di luar per YouTube-an Mas Tulus kan juga harus kerja. Alhamdulillah loh Rek. Tahun kemarin aja itu aku cuma dapat 1 titik ya. Tahun kemarin aku cuma dapat 1 acara untuk 1 bulan ya. Dan hari ini di awal puasa sudah dapat 2 acara. Alhamdulillah kena ngebayar pajak mobil. Semangat ya orang baik ya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Yang baru pertama kali nonton salam kenal. Yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang kembali teman-teman. Untuk yang sudah sering datang atau yang baru kalau mau support Mas Tulus caranya gampang ya Allah Rek. Ganti kelambi tok loh tapi keringetnya pangga. Wong soalnya ya habis bikin 1 nyambung lagi mana sedang puasa rasanya tuh nikmat yang luar biasa. Aku anggap pekerjaanku ini semoga Allah jadikan ibadah buat aku ya. Sambil puasa video 4 loh. Jadi jatuhnya aku tuh 1, 2, 3, 4 hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam durasi syuting untuk 4 hari. 14, 15, 16, 17. Keren nggak Mas Tulus? Tepuk tangan buat Mas Tulus. Apa sih?
Yang tadi kan udah nangis-nangis teman-teman. Jadi aku nggak mau videoku semuanya cengeng semua gitu loh. Kayaknya tuh yang oh ya Allah yang pertama nangis. Yang kedua nangis. Masa yang ini nangis juga? Kayaknya enggak toh. Kita harus semangat ya. Yang baru, yang lama selamat datang. Jangan lupa untuk dibantu support teman-teman yang mau-mau saja. Yang baru atau yang lama support Mas Tulus dengan subscribe, pencet tombol loncengnya juga. Tombol like-nya jangan lupa dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi teman-teman, jangan skip iklan yang pendek, yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer, ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Buat yang mau nyawer. Matur nuwun yang sudah mau mensupport Mas Tulus, semoga jadi amalnya jenengan. Amin. Ini kalau yang baju ini yang nyuci maklus ini, kalau habis pertama kali habis dari cucian terus dijemur kering terus saya pakai terusnya wangi banget gitu loh. Karena maklus itu kalau ngasih pewangi kayaknya 3 bungkus. 3 saset yang besar karena emang aku orang gemuk tuh kan gampang berkeringat ya teman-teman, jadi emang suka baju yang wangi karena menghindari orang-orang gak nyaman di sampingnya Mas Tulus, apalagi Mas Tulus kerjanya di dunia entertain, jadi ya gitu deh ya. Semangat semuanya. Hari ini mau bahas apa Mas Tulus ya? 2 video sebelumnya kan kita bahas lumayan ngeri ya teman-teman, jadi kayak maaf namanya puasa rek, ngapunten ya rek ya. Kemarin kita bahas sesuatu yang mengerikan teruslah, musibah-musibah. Di segmen ini aku pengen ngangkat selipan pesan dari Eyang yang sepertinya agak ringan dan mudah-mudahan juga manfaat buat teman-teman yang nonton ya. Seperti itu. Jadi ada wasiat lagi, ada warning yang diberikan Eyang Lukito kepada kita. Ngendi? Lambimu jong guys seneng kamu. Eh, maklum rek. Aku tuh kalau di sini ada yang Lukito, ada Crondol. Kalau yang Lukito sih enggak ya. Crondol yang amit-amit Jawa baik lambe niki dombleh loh. Senengane gambleh wae apa-apa diomong nih. Nanti sabar ya. Jadi kita akan bahas terkait dengan wejangan yang Lukito untuk lebih berhati-hati terkait dengan perdebatan terkait dengan agama, penistaan agama, kemudian akan munculnya katanya aliran-aliran sesat juga. Apakah mungkin di bulan Maret ini kegaduhan akan muncul? Nanti kita akan simak apa pesannya yang Lukito ya. Nanti akan saya ulaskan lagi. Teman-teman, saudaraku, orang-orang baik, per hari ini masih di tanggal 14 Maret 2024, sedekah bumi kita masih minus. Tadi yang video sebelumnya pas lagi syuting Mas Tulus nangis karena Eyang Lukito bilang bismillah le, engko anek sing bantu kowe. Nanti ada yang bantu kamu. Nanti Allah kirimkan orang buat bantu kamu. Jadi saya sedih. Tapi karena ini video di hari yang sama, nggak tahu besoknya ya, karena ya ini kan syutingnya di hari yang sama. Jadi saya masih sampaikan bahwa per tanggal 14 Maret. Kenapa saya sebutkan tanggalnya? Supaya teman-teman bisa update. Takutnya nanti udah ada yang nonton videonya, tiba-tiba ada yang menuhin atau nyukupin gitu ya. Ya kita kan nggak tahu. Jadi sementara waktu ini per tanggal 14 Maret di jam setengah 4 kurang. Setengah 4 kurang waktu Indonesia bagian Barat, sedekah kita masih minus di 2460. Jadi siapa tahu bismillah. Amin. Siapa tahu bismillah ada yang mau membantu atau mungkin nambahin, mau nyukupi juga boleh. Silahkan DM Mas Tulus dulu ya. Takutnya nanti sudah ada yang transfer, kuotanya tidak segitu. Jadi akan lambat laun terus berkurang kalau misalnya ada yang transfer. Jadi tolong konfirmasi dulu sebelum membantu sedekah bumi. Soportin jenengan ke dudul latini pengen bantu sedekah bumi, kan kita nggak tahu ya. Kalau misalnya berminat silahkan DM. Kalau di bawah 2 juta, teman-teman bisa langsung transfer aja. Tapi kalau di atas 2 juta atau di atas misalnya, oh saya punya niat dalam hati pengen transfernya 2460. Nah, teman-teman harus DM dulu. Takutnya nanti kuotanya sudah ada yang mencukupi. Jadi kalau sudah cukup, kalau mungkin ada, oh udah kurang 500, kurang 1 juta, jadi kurang segini. Jadi Mas Tulus akan infokan lagi. Jadi teman-teman yang mau nambahin di sesi terakhir video Mas Tulus di hari Minggu, ya ini tayang hari Minggu, jadi teman-teman bisa DM dulu. Oke, matur nuwun, terima kasih. Saya yakin dan percaya karena tadi malam saya mimpi nonton Kisah Nugroho lagi mayang. Terus tak tanyain, lo jenengan kok tengeriki toh Pak? Kan memang saya manggil dia tuh Bapak ya. Beliau jawabnya apa? Aku lagi ngeruat Jogja iki, katanya. Amin. Mudah-mudahan jadi perlambang bahwa sedekah Jogja akan terlaksana sesegera mungkin. Amin ya Allah. Yang sudah bantu terima kasih. Yang teman-teman yang masih pengen bantu sedekah bumi, sedekah nasi bok yang sangat melempem nih nasi bok teman-teman. Sudah tanggal 14 tapi
nominalnya masih 500 ribuan aja per tanggal 14 Maret. Jadi wow, kabar buruk buat nasi bok. Tapi tetap dong kita minta sama Allah, bismillah, mudah-mudahan sedekah nasi box kita untuk bulan Maret Allah izinkan ada dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Amin. Semoga Allah izinkan juga sedekah bumi untuk Jogja segera terlaksana. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Yang masih pengen nambahin sedekah nasi box, caranya cek kolom deskripsi. Transfernya minimal Rp12.000 teman-teman ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi. Kalau mau nambahin sedekah bumi, ingat teman-teman, kuota hanya 2460. Kalau di bawah itu, di atas itu atau teman-teman mencukupi atau memenuhi, silahkan DM terlebih dahulu. Kalau sudah cukup kuotanya, Mas Tulus akan sampaikan tercukupi kuotanya. Tetapi ternyata kalau di bawah angka 500 atau 1 juta atau 200 atau 30 ribu, 50 ribu misalnya, teman-teman bisa langsung transfer aja. Transfernya kemana Mas Tulus? Menang tondol ke rekening Permata atas nama Tulus Rianto di kolom komentar paling atas biasanya. Nggih. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Gusti berkahi teman-teman yang sudah bantu sedekah tanpa terkecuali. Mudah-mudahan Allah terima sesuai dengan yang dihajatkan. Amin. Semoga sedekahnya jenengan bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus jadi pendorong doa sedekahnya jenengan untuk hajat-hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Juga semoga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga untuk yang bersedekah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Aku berhasil menahan air mataku, rek. Apa jadinya kalau 3 video tuh mewek kabeh loh, sama aku lek dihujat aku. Sekali lagi matur nuwun, terima kasih banyak ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Semuanya saja. Saya cuma bisa bilang apa selain terima kasih. Matur nuwun, lemah teles Gusti Allah sing bales ya. Yang sudah sedekah, sudah support, sudah subscribe, sudah tidak skip iklan dan lain sebagainya. Gusti Allah sing bales jenengan. Mugi-mugi Gusti berkahi langkahnya jenengan selalu. Amin. Amin, 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 ya robbal alamin. Teman-teman yang pesan minyak bidara ya di tanggal 14 ini Mas Tulus terakhir pengiriman ya teman-teman. Jadi kalau yang mau pesan lagi silahkan DM saja. Mungkin bisa saya selip-selipkan untuk yang mau pesan DM-nya kemana Mas Tulus, ke 0857 yang di deskripsi, WA-nya langsung to the point aja. Jadi WA-nya langsung kirim pesan saja. Mas saya pesan alamatnya ini, jumlahnya ini. Terus mau cari detailnya di mana Mas Tulus? Cek video Mas Tulus yang pas lagi packing minyak bidara. Fahami dulu fungsinya, harganya berapa mili, kemudian penyakit apa saja yang bisa diatasi. Silahkan setelah itu baru memesan karena sudah paham ya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu ini juga ada himbauan sedikit buat teman-teman yang chat Mas Tulus atau konsultasi, chatnya begini. Saya sudah 2 minggu loh Mas chat sampean. Mas kok saya belum ditanggapi, sudah 2 hari. Saya harus jawab gimana? Ada yang sudah 6 bulan masih ngantri, teman-teman. Jadi saya minta tolong kerjasamanya untuk sabar. Yang WhatsApp Mas Tulus niku kuatah soal inggih. Ngapunten, saya ndak punya admin, semuanya saya sendiri yang ngerjain. Jadi saya minta maaf ya teman-teman ya. Sehat berkah melimpah untuk semuanya yang sudah pesan. Terima kasih, minyaknya semoga segera sampai. Jodoh dadi tombo teko lulu lunga kersane Gusti Allah, amin. Opo, Sere. Sebelum kita bahas pesan yang ya. Ngopo. Selat Muriandi. Selat Muria sing Demak. Demak kali ya teman-teman ya. Piye. Banjir meneh lambemu tak tapuk. Nggak boleh gitu, Ndok. Wes, ya oke. Aman ya, kan Tulus lanjut sih ya. Oke. Nah, teman-teman di sini jam 3:30 sore. Jam 14 tanggal 14 Maret 2024. Cerondol kasih warning ke kita khususnya yang kemarin kena banjir. Mungkin ya, ini hanya mungkin loh ya.
untuk wilayah Demak dan sekitarnya, Jepara, Kudus, yang kemarin kena banjir dah pokoknya Pati, Jawa Tengah khususnya, kata Cerondol suruh hati-hati karena ada kemungkinan banjir susulan lagi. Apa sing tak kandhane meletek wingi, Nduk? Ora jebol. Lah terus kon di banyune, kowe sing nyuntak. Tak antemi. Jadi mungkin kemungkinan juga bukan karena tanggul jebol ya teman-teman kalau disampaikan Cerondol. Oh dan, oh iya, mungkin sih teman-teman masuk akal juga yang disampaikan Cerondol karena kan kita masih dalam fase penyelesaian ya mengarah ke musim terang, masih musim hujan juga dan masih cuaca ekstrim. Jadi mungkin karena hujan cukup banyak masih ada potensi ya mudah-mudahan tidak terjadi ya Rek. Cuman sebatas yang diomongin Cerondol aja. Amin. Tapi untuk yang kemarin sudah kena banjir, Demak dan lain sebagainya harus waspada, mudah-mudahan tidak ada banjir susulan seperti yang diomongin Cerondol ya. Amin, amin, amin. Nah, pesan ini sebenarnya pesan ringan aja buat teman-teman, jadi kita jangan bahas musibah terus. Jadi ini salah satu clue yang disampaikan yang Lukito bahwa bisa jadi bulan, ya aku dari intuisi juga, dari angka-angka aku juga melihat intuisi perseteruan itu teman-teman perlu tahu nanti insya Allah kalau saya tidak salah ya, tanggal 20 itu kan ada pengumuman hasil rekapitulasi dari KPU. Jadi terkait dengan pemilu kemarin, siapa yang sudah pasti menang dan lain sebagainya, itu akan diumumkan pada tanggal 20 Maret kalau saya tidak salah ya. Jadi ini juga salah satu himbauan teman-teman untuk tidak mudah terpicu emosinya. Berkali-kali yang Lukito tuh mengedepankan bahwa kita tidak boleh terpicu dengan emosi, kita tidak boleh termakan dengan amarah, ikuti aturannya, jika memang ada yang salah, lakukan sesuai dengan prosedur dan juga jalurnya, jangan cuma teriak-teriak, jangan ngerusak-ngerusak, tapi lakukan kritik yang sesuai dengan prosedurnya gitu ya. Jadi jangan sampai ada kerusakan, jangan sampai ada kerusuhan. Berkali-kali yang mengingatkan bahwa mendingan kamu di rumah ngeteh sama ngerebus pisang. Kalau bahasanya Eyang tuh seperti itu. Demi supaya kita tidak terpancing dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini penyampaian Eyang Lukito. Dan salah satu hal yang disampaikan beliau selain meredam emosi, ternyata menurut prediksinya Eyang Lukito di tahun ini atau khususnya di bulan 3 ini akan muncul peraduan atau perpecahan yang khususnya akan menyerang kita umat muslim dan kita sedang menjalani ibadah puasa atau sekarang. Jadi wah menurut aku ini juga ya kalau emang aku sampaikan teman-teman paham sih boleh, tapi ini hal yang Eyang juga menyarankan untuk tidak membahas agama lah dalam pergaulan kita. Nah sekarang tuh di TikTok tuh justru ada seni antara non Islam dengan yang Islam, katanya rebutan takjil dan lain sebagainya. Tapi ini bukan perdebatan aneh ya, tapi buat seru-seruan aja. Jadi kayak yang non Muslim tuh katanya ikut rebutan takjil di TikTok ini lagi rame. Jadi ini salah satu hal yang ya ini salah satu contoh bahwa kita tuh harus toleransi satu sama lain ya. Jadi kita diharapkan untuk lebih toleransi terkait dengan agama lain, kemudian menghindari perdebatan terkait dengan agama. Khususnya siapa yang paling diincar oleh Mbak Dajjal ini buat digaduhkan atau buat dicari kericuhannya. Khususnya ternyata adalah kita umat muslim. Khususnya lagi ketika kita sedang khusyuk menjalani puasa Ramadan. Ini yang disampaikan yang Lukito. Jadi teman-teman kita yang muslim, kita harus bisa lebih aware lagi, lebih siap-siap lagi, lebih waspada lagi untuk tidak mudah terprovokasi terkait dengan satu dan lain hal yang berhubungan dengan perdebatan terkait dengan agama. Ya, jadi agak dikurangi perdebatan dengan agama karena kadang-kadang teman-teman ada loh yang yang Kristen ngegasnya di sini, yang Buddha di sini, Hindu di sini, Islam di sini. Ya kalau kita sama ratakan nggak mungkin bisa. Oke, Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kan kepercayaan orang itu masing-masing. Tidak bisa dipaksakan satu sama lain ya. Ada satu surat yang bisa bikin kita tuh jadi mudah berantem juga. Bukan satu surat, tapi ini salah satu hal yang sering diperdebatkan sama masyarakat ramai. Jadi kita hindari aja yang kayak gitu. Jadi biar kita tuh juga ibadahnya khusyuk. Saudara kita di luar non-muslim juga menghargai kita menghargai mereka. Ini salah satu pesan yang disampaikan yang Lukito ya. Terkait dengan kegaduhan yang akan dimunculkan yang justru akan menyerang kita sebagai umat muslim khususnya. Jadi perpecahan antara agama ini justru akan terjadi di kita, di agama Islam ini
Berarti menurut saya garis bawahi ya, Islam tuh spesial sekali ya. Mbah Dajjal itu eh betul-betul ingin apa ya, menghabisi kita gitu loh. Yang Islam ini kayaknya mau dihajar habis-habisan. Jadi ini salah satu hal yang patut untuk kita apresiasi, karena mereka betul-betul ingin menghancurkan Islam. Tapi saya percaya bahwa orang Islam itu luar biasa. Jadi jangan mudah untuk terprovokasi ya teman-teman. Jadi terkait dengan kegaduhan-kegaduhan yang muncul ini terkait dengan agama, kita harus hindari perdebatannya. Itu yang pertama, bahwa umat muslim sepertinya akan sedang diserang di menjelang bulan puasa ini, justru sedang berjalannya bulan puasa, atau bisa terjadi juga di tahun ini 2024. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan adanya ajaran sesat yang berlatar belakang Islam. Ini juga disampaikan yang Lukito. Jadi mungkin ada orang-orang yang orang-orang yang gangguan mental atau jiwa yang akan mengaku nabi, akan mengaku ini karena gangguan jin tadi. Jadi mereka bisa mengaku sebagai Tuhan, mengaku sebagai nabi, malaikat dan lain sebagainya. Ini akan muncul di tahun ini. Ini penyampaian yang Lukito. Jadi teman-teman harus hati-hati terkait dengan penyimpangan cara beribadah, kemudian penyesatan agama, khususnya agama Islam sendiri. Ini juga sangat mungkin. Jadi teman-teman harus hati-hati karena memang saya juga tidak terlalu memahami terkait dengan aliran-aliran Islam tertentu. Yang saya tahu cuma EU, Muhammadiyah ya, terus ada LDII, di tempat saya juga ada soalnya. Jadi ada Wahabi kalau tidak salah. Jadi memang Islam juga banyak sekali jalurnya ya. Islam juga banyak sekali jenisnya. Jadi hal-hal seperti ini aku takutnya nanti malah banyak orang-orang yang muncul dengan cara beribadah yang aneh-aneh, tapi latar belakangnya adalah Islam. Ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau misalnya teman-teman ikut pergumulan atau perkumpulan yang katanya Islamnya A, Islamnya B, tapi dalilnya tidak jelas, dasarnya dari mana, kemudian kita ngerasa aneh dan lain sebagainya, ini juga salah satu hal yang wajib kita hindari. Jadi ada kemunculan-kemunculan aliran sesat, khususnya dari versi Islam itu sendiri. Memang tidak hanya Islam yang dimaksudkan Eyang terkait dengan penyesatan agama ini, tetapi akan cenderung lebih ke Islam sih yang akan diincar. Aku nggak tahu kenapa spesial banget Islam itu ya buat Mbah Dajjal ya. Buat para bangsa jin, Islam tuh luar biasa diincar ya ternyata ya. Jadi orang Islam itu keren. Orang Islam itu luar biasa. Ya insya Allah dimudahkan sama Allah rezeki dan cara berpikirnya supaya kita damai. Kemudian aliran-aliran sesat ini juga akan muncul di beberapa sentra-sentra apa ya, kalau katanya yang tuh mungkin bisa saya kategorikan pondok pesantren kali ya. Jadi sentra-sentra agama, tempat-tempat di mana agama itu diajarkan, wilayah yang dekat dengan pondok pesantren, anggaplah begitu. Jadi munculnya ini justru di sentral-sentral di mana tempat itu tuh digunakan buat orang belajar agama, entah ini Islam, entah Kristen dan lain sebagainya. Aku masih belum bisa memahami itu, tapi lebih cenderung memang Islam yang akan diserang. Jadi orang-orang yang akan membelokkan Islam dengan cara yang salah ini juga masih sangat mungkin. Mungkin sholatnya gimana, mungkin adabnya gimana, mungkin ada syariat yang disalahgunakan misalnya. Ini juga salah satu hal yang disampaikan yang Lukito. Wah, bener-bener ya. Cerondol aja kemarin bikin saya nangis gara-gara sabar ya, kalian lagi puasa aja tiba-tiba kalian dikasih kayak gini, dikasih ujian. Dan itu tuh bikin saya sedih karena ya rasanya gimana ya, kita mau ibadah dengan khusyuk tapi hajaran itu nggak berhenti-berhenti. Ya, ini salah satu hal yang disampaikan yang Lukito. Selain aliran sesat atau selain agama-agama yang dilecehkan atau pelecehan agama, kemudian ini juga ada penipuan-penipuan yang akan muncul yang dasarnya ini adalah masih sama dengan yang sebelum-sebelumnya, penggandaan uang dan lain sebagainya. Ini juga satu hal yang bisa jadi muncul yang akan jadi momen penghancur perdebatan kita. Jadi ini salah satu hal yang patut kita waspadai sih menurut saya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak boleh mudah terprovokasi, kemudian mudah tertipu dengan, pokoknya yang berhubungan dengan uang ini sepertinya juga akan mudah tertipu. Kalian akan tertipu dengan uang yang dibawa kabur orang lain. Ini juga salah satunya disampaikan yang Lukito ya teman-teman, hati-hati investasi dan lain sebagainya. Kalau bodong-bodong hati-hati juga, apalagi yang berhubungan dengan menggandakan uang, pesugihan, panggilan dan sebagainya. Saya pengen garis bawahi teman-teman, nggak ada bangsa jin yang memberikan harta kepada kalian dengan cuma-cuma, itu nggak ada. Pesugihan putih itu nggak ada. Rezeki jalur langit yang tidak menyalahi aturan itu
Gak ada kalau yang dari dukun, adanya cuma satu kalau buat saya, mintanya sama Allah. Hanya itu saja. Jadi kalau kalian mau gandain duit, kalian datang ke dukun, mungkin dukun itu mungkin saja mungkin bisa menggandakan, tapi itu tidak akan gratis. Pasti ada yang diambil dari kalian. Jadi teman-teman harus ingat itu. Mereka nggak akan bisa ngelepas kalian segampang itu. Tiba-tiba kita kan ngelebihi setan jiwanya. Manusia itu kebanyakan ngelebihi setan. Kenapa? Diiming-imingi harta, hawa nafsunya, amarahnya, serakahnya muncul, dihajarlah, diambillah yang namanya tadi dengan yang namanya apa? Harta yang membutakan mata hati dia mau-mau saja tanpa dia pikir panjang, akhirnya di kebelakangnya ada yang harus dia bayar. Ini yang kalian tidak tahu. Jadi jangan pernah tergoda dengan hal-hal seperti itu. Wes saking ini wae, realistis aja. Nah ini dana gaib. Maksudnya? Oke. Nah sekarang juga kan modus-modus penipuan. Nah ini juga disampaikan yang Lukito ya. Teman-teman hati-hati terkait dengan dana amanah. Kemudian harta karun gaib. Harta karun apa? Insinyur Soekarno segala macam. Ada orang-orang yang juga saya pernah melihat beritanya bahwa mereka tertipu dengan harta-harta yang konon katanya bisa ditarik secara gaib. Ini juga hati-hati teman-teman ya. Intinya adalah kalau toh itu harta memang ada, tetapi itu juga akan difungsikan sesuai dengan yang sudah digariskan. Mau sampai apapun yang kalian lakukan, kalau itu bukan haknya kalian, mereka tetap akan memilih tuan. Ingat itu. Kalian nggak bisa dipilih kalau kalian belum terpilih sebelumnya. Jadi sudah ada masanya, sudah ada waktunya, sudah ada yang berhak atas segala sesuatunya. Jadi teman-teman jangan mudah terpercaya dengan itu ya. Oke, aliran sesat, kemudian perdebatan agama, kemudian yang pertama tadi adalah perselisihan agama khususnya Muslim, kemudian juga terkait dengan aliran sesat khususnya Muslim juga yang sedang dihajar. Aliran-aliran tertentu kalau teman-teman tahu ya laporkan. Kalau memang melihat ada sesuatu yang aneh misalnya di terawih, bahkan penyampaian yang Lukito ini terjadi di menjelang di dalam bulan puasa loh ya. Warningnya yang Lukito ini terjadi di dalam bulan puasa. Jadi ini salah satu hal yang patut kita waspadai. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah selain ajaran sesat, akan banyak munculnya orang-orang yang mengaku sebagai garis keturunan Raja A di masa lalu, darah biru di masa lalu, kemudian Ratu A, Ratu B, kemudian mereka memiliki seakan-akan mengaku orang sakti. Dukun-dukun tiban ini, kalau dalam tanda kutip, akan banyak yang terkecoh karena memang dia terlihat sakti. Terlihat betul-betul dia bisa membuktikan depan orang banyak, seakan-akan dia betul-betul sakti. Banyak orang yang sembuh dari tangannya, kemudian jadi sosok ini tuh akan muncul. Orang yang dipegang sembuh, diobati sembuh, kemudian ada keajaiban-keajaiban dilihatin ke orang, supaya orang itu percaya segala macam. Ini adalah ulah tangan atau campur tangan jin, jadi teman-teman hati-hati. Jadi orang-orang yang muncul, aku jenengku iki, ingat teman-teman. Lek sing wong ngerti, nek sing wong pinter ki kudune malah ngene ya, orang ngene. Soalnya sekarang saya juga banyak melihat, mau di medsos, mau di mana, saya nggak mau mengatakan semuanya ya, tapi oknum-oknum pasti ada yang memanfaatkan ki A, B, C, D, ki sambung bla bla bla, ki opo ngono ya, ini maaf, saya nggak nyinggung siapa-siapa, tapi biasanya ada orang-orang, saya nggak bilang semuanya, tapi oknum-oknum pasti ada yang memanfaatkan ya. Karena beberapa kali di Jakarta ini juga terjadi penipuan-penipuan terkait dengan seperti itu. Terkait dengan dukunnya yang cabul lah, yang pasiennya diperkosa dan lain sebagainya, ini juga salah satu hal yang sering muncul di negara kita. Dan ini salah satu hal yang diberikan warning, diingatkan lagi dengan yang untuk mewaspadai sesuatu. Jadi kalau memang ada yang ngaku keturunan A, keturunan B, kita juga harus cari tahu dulu, kita harus sharing dulu, gunakan akal sehat kita untuk melihat sesuatu. Jadi misalnya tiba-tiba, jadi orang-orang yang muncul secara tiba-tiba terlihat sakti. Jadi orang-orang yang muncul secara tiba-tiba, kalau bahasanya Eyang itu dukun tiban. Dukun tiban itu ya kita orang biasa, tapi tiba-tiba kita bisa sakti ya, karena memang ada jin yang menempel di badan orang itu, kemudian membantu si orang itu. Akhirnya apa? Menjadikan kita buta, kemudian kita terpengaruh dengan dia, dan keimanan kita tipis. Inilah tujuannya ya, biar kita sama-sama bodoh dalam tanda kutip, dibodohi karena iman kita jadi terlihat tipis, kita terlihat bodoh karena amarah kita, nafsu kita yang terlalu tinggi, sehingga kita tidak lagi menggunakan
akal fikir sehat kita, sehingga salah satu halnya kita mudah tertipu dengan sesuatu. Jadi teman-teman, kegaduhan-kegaduhan ini juga dihindari. Tadi yang pertama saya rangkum lagi ya, hindari emosi, tahan emosi, jangan mudah terprovokasi untuk kerusuhan-kerusuhan besar yang mungkin bisa terpancing atau terjadi karena jelang pemutusan suara resmi dari KPU ya, terkait dengan pemilu sebelumnya. Ini sangat mungkin loh ya, hati-hati karena sekarang saja belum keputusan sudah banyak yang tentang, sudah banyak yang demo walaupun tidak war banget, tidak heboh banget. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kita yang muslim khususnya, yang Logito non muslim loh ya, tapi beliau tuh malah sayang dengan kita-kita yang muslim. Jadi beliau menyampaikan untuk kita lebih hati-hati khususnya yang sesama muslim untuk bisa terpengaruh atau terpecah belah karena pembahasan agama. Faktor agama ini mempengaruhi kita untuk berdebat, kemudian salah faham. Kemudian berikutnya adalah terkait munculnya aliran-aliran sesat atau ajaran-ajaran sesat yang salah yang lebih cenderung akan menyerang Islam. Ini disampaikan yang Lukito. Jadi aliran-aliran yang salah, orang-orang yang salah dalam menerapkan agama. Jadi mungkin mereka terprovokasi oleh bangsa jin lagi, kemudian dipengaruhi dan akhirnya yang tadinya Islamnya begini jadi begitu dan akhirnya tidak sesuai dengan syariat agama Islam dan akhirnya jadi penyesatan. Yang terakhir adalah akan munculnya dukun tiban ya. Orang-orang yang tiba-tiba sakti kemudian viral dan bisa jadi orang-orang sakti itu bisa nyembuhin segala macam. Jadi orang-orang tiban-tiban, dukun tiban yang tiba-tiba sakti ini juga akan bermunculan. Ini ulah tangannya Mbak Dajjal. Oh ya, yang tadi saya tambahkan lagi adalah orang-orang yang mengaku Tuhan atau mengaku Nabi misalnya ini juga masih banyak akan muncul. Bahkan di bulan ini atau di bulan Ramadan ini sangat besar kemungkinannya. Nah, masalahnya disampaikan oleh kita adalah clue-nya adalah ini bisa berpusat di tempat di mana Islam itu ditularkan atau Islam itu diajarkan. Jadi mungkin dekat dengan daerah-daerah yang mungkin kayak misalnya Jombang itu kan ada pondok pesantren banyak, atau Banten punya banyak pondok pesantren, tapi kita juga sering menemukan aliran-aliran sesat di Banten. Ya, terus kemudian mengaku-ngaku sebagai garis keturunan leluhur Jawa atau leluhur masa lalu ini juga hati-hati. Raja lah, keturunan Nyi Roro Kidul lah, segala macam ya. Ini teman-teman juga harus hati-hati. Jadi dicari dulu, di-sharing dulu, baru setelahnya teman-teman bisa fokus untuk mengerti. Jadi gunakan akal sehatnya. Penipuan terkait dengan kita mudah tertipu dengan sesuatu, sorry teman-teman, yang berhubungan dengan uang dalam tanda kutip ini juga sangat-sangat akan mungkin muncul. Jadi jaga akal nurani kita untuk melakukan semua dengan akal yang sehat. Oke, semoga teman-teman yang nonton tidak ada yang terlibat dengan yang saya Mas Tulus sebutkan tadi atau yang di warning karena yang Lugito kepada kita. Teman-teman yang nonton gak ada yang tertipu, teman-teman semuanya sehat, murah rezekinya, untuk segala urusannya dilancarkan sama Allah. Amin. Matur sembah nuwun. Terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi ini hanya ya intermezzo lah daripada kita bahas yang berat-berat dulu. Mungkin Senin Selasa kita bahas yang berat-berat lagi ya, karena banyak sekali yang sudah saya list tapi belum saya bahas ya. Jadi masih ada list-list yang masih tertunda dan ini salah satu intermezzo buat ngisi waktu luang di antara Sabtu atau Minggu lah video ini tayangnya ya. Insya Allah bermanfaat ya, mudah-mudahan manfaat. Kalau Mas Tulus terkesan keminter atau nggurui, Mas Tulus nyuwun ngapunten karena saya tidak bermaksud di situ. Kalau teman-teman mengartikannya seperti itu, ya monggo silahkan sesuai dengan persepsi masing-masing. Tapi tujuan saya di sini adalah kita sama-sama belajar pastinya ya. Oke. Terima kasih banyak, semoga manfaat teman-teman ya. Jangan lupa terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa juga terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang saat ini sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah, kerjaannya awet, amin. Yang sedang punya hajat, pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, kemudian pengen punya kendaraan, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen bahagiain keluarganya, angkat derajat keluarganya, saya doakan semoga Allah kabul segala hajat baik jenengan. Amin. Yang sedang jualan atau merintis usaha semoga lancar, jualannya laris, usahanya mana-mana aja tanpa kendala apapun. Amin. Yang sedang jual aset semoga asetnya cepat terjual nggih.
Amin ya Allah. Teman-teman yang nonton dan juga Mas Tulus, semoga jenengan adalah orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Amin, 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 ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun, sudah terlalu sore teman-teman. Wes, ini video terakhir ya untuk yang tapping-tapping. Kita akan ketemu lagi di video terbaru mungkin hari Senin atau hari Selasa. Ye, matur nuwun Mas Tulus, pamit mundur dulu. Terima kasih banyak karena sudah terlalu sore. Aku belum siapin. Kayaknya Magico masih tak rendem. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Selamat masak-masak buat ibu-ibunya ya. Semangat buat puasanya. Semoga Allah terima puasanya hari ini. Amin. Terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, ya aku berhasil nggak nangis. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.